Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini yang tertulis dalam Pengkhotbah 8 ayatnya yang ke-17. Beginilah bunyi firman Tuhan. Maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Shalom. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betapa bijaksananya pengkhotbah dalam hal ini. Yang sebenarnya hal ini adalah refleksian yang dituliskan oleh raja yang begitu berhikmat, yakni yang bernama Salomo. Bahwasanya ia semakin mengingat-ingat bagaimana perjalanan hidupnya, apa yang ia sudah kerjakan di dunia ini, sehingga ia berakhir pada suatu kesimpulan bahwa tidak ada siapapun yang dapat menyelami apa yang dilakukan oleh Allah di bawah matahari. Kita mengetahui bahwa di dunia ini ada balung terdalam, dan manusia mengetahui berapa titik terdalamnya, dan manusia pernah turun ke bagian itu untuk mengetahui apa saja yang ada di tempat itu. Dan kita yang berada pada zaman sekarang ini yang mengetahuinya, kita hanya sekedar mengetahuinya tetapi tidak pernah menyelam sampai ke sana. Dan hal itu juga tidak terlalu penting bagi kita, sebab kita telah memahami dan mengetahui lewat mereka yang berjasa untuk meneliti sampai ke sana. Jika kita sendiri mengetahui tetapi tidak pernah menyelami, bagaimana mungkin kita mengetahui rencana Allah yang merasa diri kita telah mengetahui, padahal tidak ada yang dapat menyelami apa sebenarnya rancangan Tuhan dalam dunia ini. Lihatlah bagaimana pengkhotbah dalam kitab ini mengatakan satu hal yang penting. Mengapa ada orang yang masih terus menjadi jahat? Jawabannya adalah karena hari penghakiman itu tidak sesegera mungkin terjadi. Kita merasa bahwa besok akan masih ada, dan kita merasa bahwa kita tetap hidup untuk besok, sehingga kita tidak memikirkan bahwa dampak yang aku kerjakan saat ini akan mengambil hidupku untuk besok. Karena hal itu tidak langsung terjadi, kita merasa bahwa tidak ada terjadi apapun. Walaupun aku melakukan ini dan itu, sepertinya tidak ada terjadi apapun. Dan di sanalah kita semakin menyadari satu hal. Sebagai orang yang benar dan memahami kebenaran, kita mengetahui bahwa itu adalah kesalahan. Tetapi mungkinkah kita akan bertanya-tanya kepada Allah? Atau mungkin kita memiliki keraguan, dan keraguan itu melahirkan cara berpikir yang keliru yang
ingin mempertanyakan itu kepada Allah. Mengapa dunia ini ya Tuhan terus berada di dalam tingkat kejahatan yang semakin meninggi? Dan jika hal itu sampai kepada jawaban, maka mungkin orang akan berkata, mengapa Tuhan hari penghakiman itu tidak langsung terjadi hari ini? Dan dapat dipastikan saudara juga akan binasa. Sebab tidak ada orang yang benar-benar sempurna dan benar-benar baik. Semua kita adalah orang-orang yang berdosa. Hanya saja mereka telah menyatakan kesalahan dan keberdosaan mereka sehingga mereka terpidana. Sedangkan kita, kebanyakan kita melakukan dosa secara terselubung dan itu terjadi di dalam pikiran kita. Bukankah sebenarnya kita sama dengan mereka? Jangan karena waktu yang Tuhan berikan ini seolah-olah tidak terjadi apa-apa, kita langsung membuat suatu kesimpulan. Dan di sanalah orang tidak dapat memahami dan menyelami rencana Allah di bawah matahari ini. Kita harus semakin terus menyadari bahwa kita memang berpikir dan kita terus bertindak. Tetapi apapun yang kita lakukan di dunia ini, kita harus memiliki titik berangkat yang jelas. Firman Tuhan adalah titik berangkat kita, sebab ini adalah hal yang bersifat absolut. Ini bukan tindakan yang bersifat relatif. Bagaimana perefleksian itu bisa terjadi? Tentu terjadi karena pengalaman. Tetapi tidak semua orang memiliki pengalaman yang sama. Dan di sanalah sebenarnya kita semakin berpikir, oh ternyata pengalaman bukanlah menjadi dasar untuk melahirkan iman bagi seseorang, karena pengalaman itu berbeda-beda. Tetapi prinsip dalam keberimanan itu adalah Kristus. Dan di sanalah titik berangkat kita. Ketika Allah menyatakan Kristus di dunia ini, kita juga carut marut, bingung sekali. Bagaimana ini, bagaimana itu? Ternyata itu adalah perkara yang sulit, tetapi itu adalah perintah. Dan semakin kita menyadari dan telah hidup di dalamnya, kita akan menjadi semakin mengerti. Bukankah pikiran Allah berbeda dengan pikiran manusia? Bukankah tingkat perbedaannya sangat jauh? Bukan tentang relatif, tetapi sangat jauh. Dan kita tidak mungkin bisa menyelaminya. Jika Tuhan telah memberi ketetapan, bukankah itu cara yang terbaik untuk masuk dan memahami betapa luas sekali hal yang ingin Tuhan tunjukkan dalam dunia yang begitu sempit ini. Kiranya Tuhan menuntut saudara dan memberkati saudara untuk semakin hidup dan memahami tentang kehendak Allah bagi hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Betapa dalamnya Tuhan hikmat yang bersumber daripada-Mu, yang tak terselami oleh manusia. Tidak ada pikiran manusia yang dapat mengerti itu. Hanya kehendak-Mu lah Tuhan, anugerah-Mu yang mengizinkan kami dapat mengerti hal-hal yang Tuhan nyatakan kepada kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami tidak menjadi orang-orang yang sombong. Kami tetap menjadi pribadi-pribadi yang hidup dalam kebenaran, yang selalu menanti kedatangan-Mu dengan sungguh-sungguh. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.